pujian. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari demi hari Engkau menyertai kami. Dan di hari ini, dengan kami boleh mengadakan seminar di gereja Tuhan, kami percaya bukanlah satu kebetulan, tetapi semua ada di dalam tangan kedaulatan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan untuk seminar pada hari ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk para peserta yang sudah mendaftar dari minggu-minggu yang lalu Tuhan, biarlah mereka juga memiliki satu kerinduan dan komitmen untuk datang pada hari ini dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Hendra. Dan kami juga bersyukur di mana Kau Tuhan juga menyertai Pak Hendra dari perjalanan ke Malang sampai ke Jogja dalam keadaan selamat. Dan biarlah Tuhan, materi yang sudah beliau siapkan itu semua tidak terlepas daripada pimpinan-Mu Tuhan, dan berikan kepada hamba-Mu hikmat dan bijaksana ketika nanti menyampaikannya. Dan juga kami menyerahkan untuk teman-teman kami melayani pada hari ini sebagai pemimpin pujian, pemusik dari Komisi Pemuda, supaya juga mereka dapat memimpin pujian dengan penuh sukacita, dan biarlah jemaat juga boleh memuji Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan untuk seminar pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya persilakan kepada Lia dan Ayu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita sore hari ini? Yang bersukacita boleh angkat tangannya? Ya, puji Tuhan, semua bersukacita ya di sini. Oke, perkenalkan dulu, tadi sudah disampaikan oleh Ko Andri. Saya Aurelia dari Komisi Pemuda, ini teman saya Ayu dari Komisi Pemuda. Hari ini kami akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan. Mungkin sebelum mulai bisa sapa dulu kanan kirinya. Mungkin sudah ada yang lama nggak ketemu. Katakan selamat sore, Tuhan Yesus mengasihi kalian, mengasihi Bapak Ibu. Oke. Yuk, udah semangat belum yuk? Udah semangat belum ya Bapak Ibu sekalian? Saya rasa harus diulangi sekali lagi ya biar tambah semangat gitu. Oke, mungkin kita ada suatu sapaan yang bisa bikin boleh, Bapak Ibu boleh. di sini semangat ya. Oke, nanti kalau kita berdua bilang shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian jawab ada sukacita di sini. Gitu. Oke, kita coba ya yuk. Shalom. Ada sukacita di sini. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk nama Tuhan. Oke, kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita di sini. Oke, udah lebih semangat yuk. Ya, sudah kedengar semangatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Saya akan minta Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri supaya sukacita semua ada di antara kita. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Supaya nggak lama-lama, kami berdua di sini mau langsung meminta Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan pada sore hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Boleh tetap sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk selanjutnya kita akan doa persembahan. Saya minta tolong kepada semua mata, apakah boleh? Baiklah, kalau begitu saya akan minta bantuan Ko Andri untuk memimpin doa persembahan hari ini. Mari kita berdoa Bapak Yesus sekalian. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan dan tentu saja Tuhan kami mengharapkan persembahan yang telah kami kumpulkan kembali dapat mendukung pelayanan di gereja ini Tuhan, dengan berbagai macam program dan kegiatan yang ada, dan tentu saja Tuhan itu pun boleh menjadi sarana dalam anugerah Tuhan untuk mendukung pertumbuhan kerohanian jemaat Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, ketika nanti kami akan saatnya mendengarkan pemaparan di sesi pertama ini, kembali setiap kami Tuhan tolong mengarahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kembali kami menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Hendra dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan kepada pembicara pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan pemaparan materi. Koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Cakep. Saudara, senang sekali saya boleh diberi kesempatan untuk boleh hadir di Jogja. Tadi saya ditanya oleh Chief Femina, pernah kesini gak? Saya bilang pernah waktu kelas 6 SD, Bapak Ibu, itu kayaknya udah mungkin berapa puluh tahun lalu begitu ya. Waktu 6 SD saya dari Jakarta bersama dengan teman-teman SD jalan-jalan field trip ke Jogja. Saya memorinya samar-samar mengingat sempat jalan di Malioboro, tapi waktu itu tampaknya masih lebih sepi dari sekarang ya. Tadi waktu turun dari kereta saya jalan, udah beda sekali, nggak ada di dalam memori saya ya. Perkembangan kota Jogja yang begitu ramai, pesat dan maju seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan buat saya boleh hadir tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, saya akan mengajak kita untuk belajar sama-sama dari topik yang diberikan, yaitu cantik dan estetik. Kalau di gambar yang ditampilkan di depan sudah direvisi menjadi cantik dan rupawan ya Bapak Ibu ya. Sorry, saya ketinggalan itunya ya, pointernya. Thank you Pak Andri, sorry. Ya, makasih. Nah, tema yang diberikan ini cantik dan estetik namun rapuh mengenal dan memahami Gen Z atau generasi strawberry. Nah saudara, saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Malang. Tempat kampus alma mater saya, Pak Andri, Musa Titus, Semu Marta.
Dan di sana sekarang mahasiswanya banyak yang Gen Z nih Bapak Ibu ya. Banyak mahasiswa yang masuk kategori generasi strawberry ini. Sehingga menjadi tantangan juga buat kami para dosen di sana. Tentu juga menjadi tantangan buat Bapak Ibu yang menjadi opa oma dari cucu-cucu yang Gen Z. Dari Bapak Ibu yang anak-anaknya Gen Z. Terutama juga buat teman-teman pemuda remaja yang hadir tengah-tengah kita yang masuk kategori Gen Z juga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Nah saudara, Gen Z itu biasanya senang dilibatkan. Kalau mereka hanya disuruh duduk mendengarkan, itu mereka cepat meredup begitu ya. Nah supaya kita bisa memahami Gen Z, saya mau ajak kita untuk terlibat juga ya dengan aktif, bukan nanti hanya tanya jawab, tapi misalnya dalam beberapa bagian saya mau melibatkan Bapak Ibu Saudara untuk aktif juga di dalam seminar pada sore hari ini. Pertama saya mau ajak kita terlibat untuk membaca ayat Alkitab ini secara bertanggapan dengan saya. Saya baca ayat 31, Bapak Ibu Saudara baca ayat 32, kita bertanggapan, nanti ayat 39 kita baca bersama-sama. Oke? 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bersama-sama, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara bicara soal generasi, kenapa ada istilah generasi X, generasi Y, generasi Z. Sekarang ada generasi Alpha ya. Tapi yang topik hari ini kita ke generasi Z atau disebut Gen Z. Kita mau mengerti dulu dari satu bapak, satu orang yang bernama Karl Mannheim. Karl Mannheim ini mencetuskan teori generasi, kira-kira dia mendefinisikan generasi itu seperti ini saudara. Generasi adalah kelompok yang terdiri dari individu atau orang-orang yang memiliki kesamaan dalam rentang usia. Jadi dia berkata generasi itu ada satu kelompok ini terdiri dari orang-orang yang punya kesamaan rentang usianya. Jadi rentang usianya sama dan mengalami peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama. Nah karena ini konteks barat saudara ya, maka sebenarnya istilah Gen Z, Gen Y, Gen X, bahkan sebelum Gen X itu ada istilah baby boomer, itu konteksnya konteks Amerika saudara. Mudah-mudahan terlihat ya, kalau nggak terlihat saya coba jelaskan baik-baik. Saudara kalau kita perhatikan di layar, di bagian atas ini konteks Amerikanya nih saudara. Ada istilah baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z. Jadi dari huruf X, sesudah X kan Y, sesudah Y kan Z, sesudah Z kan udah habis saudara ya. Jadi pakai huruf Yunani, makanya setelah Z disebutnya alfa. Kemungkinan nanti yang berikutnya namanya generasi beta, gamma dan seterusnya saudara ya. Nah
ini nih pembagian waktu ini sebenarnya ada kesamaan rentang usianya. Misalnya generasi baby boomer ini nih yang lahir 1946 sampai 1964. Kalau kita ada yang lahir di antara waktu ini, rentang waktu ini, kita masuk kategori generasi baby boomer Bapak Ibu. Nah generasi X lahir 1965 sampai 1980. Ini nih usianya papa mama saya nih saudara ya. Ini generasi X usianya koko cece saya. Nah generasi Y ini ada saya lahirnya di sini nih, saya masuk generasi Y. Sebagian Bapak Ibu juga ada di sini ya, yang lahir 81 sampai 94. Nah kita yang lahir di generasi ini kita disebut generasi milenium. Barulah sampai di Gen Z atau generasi Z yang menjadi pembahasan kita hari ini, yang rentang lahirnya tuh 95 sampai 2010. Nah di bawahnya generasi Alpha 2011 sampai 2025. Gen Z punya sebutan lain, iGeneration, generasi net, generasi internet. Kenapa? Karena di dalam rentang waktu ini perkembangan teknologi informasi, perkembangan internet pesat-pesatnya itu di rentang waktu ini saudara. Maka disinilah Gen Z punya pengalaman sejarah yang sama. Nah kalau generasi Alpha nanti beberapa tahun lagi akan dilihat kesamaan mereka mengalami pandemi selama beberapa tahun di seluruh dunia, dampaknya apa? Nanti akan menjadi sesuatu yang menarik juga Bapak Ibu. Nah saudara, kalau kita lihat kenapa sih ini disebut baby boomer? Karena pada tahun 46 sampai 64 itu perang dunia kedua baru berakhir. Karena perang dunia kedua baru berakhir, orang-orang yang tadinya pergi perang itu pada pulang. Karena pulang mereka akhirnya bisa berkeluarga secara baik-baik dengan damai, tenang. Lalu akhirnya serentak pada saat itu angka kelahiran melesat saudara. Banyak bayi-bayi lahir. Makanya disebut baby boomer. Jadi seolah-olah di rentang waktu itu tuh banyak bayi yang lahir saudara ya. Karena perang sudah berakhir, tentara-tentara pulang kemudian menikah dan melahirkan anak istrinya. Nah saudara kalau di generasi X ini salah satu periode yang kalau mungkin saudara lahir di rentang waktu itu mungkin ingat ya. Di rentang waktu itu tren fashionnya kan tren fashion yang celananya itu bisa sembari sapu jalanan saudara ya. Jadi yang lebar banget kan ya. Itu tuh rentang waktunya itu ya. Tren fashion lagunya, lagu-lagu The Beatles. Itu Beatles juga kalau kita lihat di YouTube bajunya model begitu kan saudara. Celananya yang yang bisa sembari sapu jalanan. Nah kalau yang di sini nih generasi Y seperti saya dan beberapa bapak ibu tempat ini. Kita ini ada di perantara dari sesuatu yang masih kayaknya masih lebih pelan perkembangannya ke generasi Z yang masa perkembangannya udah cepat. Jadi kita nih sebenarnya bisa adaptasi dengan teknologi yang berkembang sekarang, tapi kita juga sebetulnya masih bisa memahami masa lalu, menghormati leluhur, menghormati sejarah dan sebagainya. Tapi beda dengan Gen Z saudara. Gen Z itu lebih terpaku pada masa mereka. Susah mereka untuk melihat ke masa lalu, menghormati sejarah dan sebagainya. Maka saudara, generasi Z ini mulai dilihat mereka itu mirip buah stroberi. Makanya disebut strawberry generation. Generasi strawberry. Kenapa saudara? Nah istilah generasi strawberry ini sebenarnya dipopulerkan di Taiwan awal-awalnya saudara. Buat Bapak Ibu yang pernah ke Taiwan ya, di Taiwan itu tuh banyak kedai-kedai jualan es sebelum merebak di misalnya Indonesia di mal-mal juga udah mulai banyak sih es-es seperti di Taiwan ya. Tapi waktu itu kira-kira tahun 2000-an saya pernah studi belajar bahasa Mandarin di Taiwan, itu tuh banyak kedai-kedai es jualan es stroberi saudara ya. Karena buah stroberi cukup populer di sana. Dan kadang-kadang juga selain stroberi ada mangga. Tapi karena stroberi punya keunikan, ini yang menjadi nama generasi saudara. Kenapa disebut generasi stroberi? Karena generasi muda ini digambarkan generasi yang eksotik dan indah di luarnya. Tetapi rapuh, rentan, vulnerable di dalamnya saudara. Jadi di luarnya kelihatannya cakep kayak buah stroberi. Aduh itu buah eksotik banget. Dibandingin salak kan gak seberapa lah salak ya. Mangga apalagi polos begitu saudara. Duren mungkin keren sih tapi tajam-tajam kan ngeri ya. Tapi stroberi itu aduh kok cakep banget ya. Merah, ada hijaunya, terus ada bintik-bintiknya. Terus selain dia eksotik, dia bisa dibuat menjadi macam-macam saudara. Bisa dibuat menjadi kue, bisa dibuat menjadi es, bisa dibuat menjadi es krim. Wah macam-macam. Dan khasiatnya kan juga luar biasa ya. Katanya kaya akan vitamin, antioksidan dan sebagainya. Tapi saudara ternyata buah ini punya kelemahan. Kalau kita pegang
sikat gigi yang bulunya halus aja saudara ya. Terus kita gesek-gesek tuh ke stroberi itu. Dia bisa rusak loh. Bisa langsung berantakan kayak benyek saudara. Nanti pulang bisa dicoba deh. Jadi kena bulu yang halus aja dia hancur. Nah si pencetus istilah generasi stroberi ini mengamati. Anak muda kita kok sekarang begitu ya. Dari luar kelihatannya fresh, segar, bersemangat, berenergi. Tapi kena gesekan dikit, tantangan kehidupan sedikit aja. Kayak bulu halus sikat gigi itu mereka udah hancurnya udah gak tahu kayak apa. Kadang-kadang udah seperti saya bisa ngomong begini karena saya dan istri dikarunia anak yang sekarang udah remaja saudara. Anak kami yang pertama udah generasi Z juga, masuk kategori Gen Z udah SMP. Jadi kalau dia lagi kena masalah sama temennya, saya dan istri suka ngerasa reaksinya luar biasa ya. Nggak kayak kita waktu SMP, padahal kayaknya masalahnya kecil bener. Tapi dia udah kayak langit runtuh saudara. Udah kayak bumi bergoncang luar biasa deh pokoknya ya. Tapi memang itulah karakteristik mereka. Kita mesti bersabar saudara, kita jangan ikut-ikutan reaktif ya. Nah, kita mau coba lihat ciri-cirinya mereka satu demi satu supaya kita lebih paham mereka saudara. Yang pertama ini, mereka seperti buah stroberi yang punya banyak kelebihan namun mudah terjebak dalam kerancuan. Nah supaya saudara lebih gampang ingat dan bisa ingat lebih lama, coba ya bersama-sama dengan saya baca kalimat ini ya supaya kita lebih ingat. Sama-sama 1, 2, 3. Memiliki banyak kelebihan namun mudah terjebak dalam kerancuan. Nah saudara saya akan jelaskan. Memiliki banyak kelebihan seperti yang tadi saya sebut buah stroberi kelebihannya banyak. Anak-anak kita nih yang Gen Z juga kelebihannya banyak. Apa tuh kelebihannya? Ini saudara. Mereka punya pengetahuan yang betul-betul boleh dikata banyak saudara. Karena mereka tuh setiap hari tanpa sadar mereka buka media sosial. Mereka terima kiriman-kiriman dari medsos. Mereka buka TikTok lah, buka Instagram lah, buka apapun yang mereka buka, YouTube dan sebagainya. Informasinya itu betul-betul luas. Dan itu tanpa sadar masuk ke dalam memori mereka yang membuat mereka tahu banyak hal saudara. Bahkan mungkin politik juga mereka jadi tahu. Meskipun gak paham ya, meskipun gak betul-betul memahami. Tapi hingar-bingar politik juga jadi mereka tahu saudara. Kemudian wawasannya juga jadi banyak dan luas. Pertemanannya luar biasa. Dulu kita temenan mungkin cuma teman sekampung saudara ya. Yang generasi kita yang belakangan gitu ya, yang 70-an 80-an. Terus atau mungkin paling jauh kita surat-suratan sama teman kita, mungkin teman sekolah yang baru pindah sekolah di luar kota. Tapi sekarang mereka bisa langsung berkenalan. Ada satu anak Gen Z mahasiswa di STT Saat cerita sama saya. Temennya orang-orang Skotlandia saudara. Padahal dia di Malang. Saya bilang kok kamu bisa berteman sama orang Skotlandia? Iya saya kenalan nggak sengaja. Terus kita ngobrol jadi nyambung. Saya tanya berapa banyak? Banyak kok. Soalnya mereka kayak satu komunitas jadi saya nimbrung aja sama mereka. Dan akhirnya anak ini bahasa Inggrisnya bagus sekali saudara. Nah anak-anak Gen Z memang bahasa Inggrisnya bagus-bagus ya. Saya percaya teman-teman Gen Z di sini juga bahasa Inggrisnya sangat bagus. Lalu mereka kreatif, mereka lincah mengakses teknologi. Tapi, tadi kan ada tapinya ya. Tapi mudah terjebak dalam kerancuan. Kerancuan apa saudara? Karena mereka bisa mengakses informasi sendiri, cari tahu sendiri. Mereka itu bisa terjebak dalam self-diagnosis yang keliru. Misalnya saudara ya. Mereka merasa kok saya uring-uringan ya. Kok saya bangun tidur kepala saya rasanya gak enak ya. Lalu mereka cari tahu. Perasaan uring-uringan, bangun tidur kepala gak enak. Lalu mereka cari di Google misalnya. Lalu keluar informasi. Ini gejala depresi. Lalu mereka bilang, Ma, Pa, saya depresi. Karena Google bilang begini. Nah, jadi mereka langsung mendiagnosis seperti itu. Masih syukur kalau mereka mau ngomong sama mama papanya. Dan mama papanya bisa tanggepin, bisa beri penjelasan. Tapi mereka kalau langsung baca itu dan dia telan mentah-mentah. Langsung dia bilang, saya sekarang depresi nih. Saya sekarang anxiety. Saya sekarang punya gangguan ini, gangguan itu. Itu akhirnya membuat mereka apa? Langsung percaya diagnosis yang mereka baca tanpa diuji lebih lanjut. Nah saudara anak-anak kita yang di Gen Z ini biasanya nih belum terlatih menguji susah banget bacanya ya. Reliabilitas ya, reliability. Saudara reliabilitas ini adalah sumber terpercaya yang betul-betul sudah teruji ya. Udah lewati penelitian, pengujian dan akhirnya kita bisa berkata oh ya ini info benar.
Kalau kita terima kiriman-kiriman forward dari WA, yang tahu cara mengujinya kan kita akan lihat lagi kan. Misalnya kompas.com, detik.com, media-media yang terpercaya ngomong begini enggak? Kalau enggak ngomong begini, lalu kita akan cek lagi. Sekarang ada beberapa platform di internet untuk menguji berita atau informasi ini hoax atau bukan. Saudara, kita yang mungkin generasi milenial, Gen Y akan lebih terlatih melakukan itu. Tapi Gen Z biasanya belum tentu. Mereka begitu terima, dia bisa cepat-cepat percaya. Nah belakangan begitu udah mulai diingatkan terus-menerus oleh guru-gurunya, mungkin baru lebih mau mencoba mengecek ya untuk ini benar atau enggak. Tapi kalau enggak, gampang sekali termakan hoax. Yang kedua saudara, cirinya adalah ini. Cenderung memperhatikan aspek eksternal melebihi aspek internal. Bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Cenderung memperhatikan aspek eksternal melebihi aspek internal. Nah saudara, mereka ini punya kecenderungan disadari tanpa disadari, memperhatikan atau lebih mementingkan aspek luar, eksternal daripada internal. Nah cenderung memperhatikan aspek eksternalnya apa nih saudara ya, mari kita lihat. Ini saudara, penampilan, packaging, penilaian lahiriah tuh penting sekali buat mereka. Maka saudara kalau kita lihat teman-teman Gen Z, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang Gen Z, mereka itu sangat memperhatikan detil-detil penampilan mereka. Potongan rambut, gaya berpakaian, baju, celana, sepatu, matching atau enggak. Ini produk yang membuat mereka terasa keren atau enggak. Itu penting sekali buat mereka saudara ya. Saya punya saudara sepupu yang Gen Z. Dia mau mencoba berwira swasta, berjualan satu produk. Nah kebetulan mama saya kan tadi masuk kategori baby boomer saudara ya. Mama saya itu hari ini meskipun usianya sudah lanjut tapi masih aktif. Masih suka bikin ini saudara, bikin susu kedelai. Di sini sebutannya susu kedelai apa susu kacang saudara ya. Kalau di di tempat mama saya di Jakarta disebutnya susu kacang saudara. Jadi mama saya pagi-pagi tuh suka bikin susu kacang. Nah saya ingat waktu mama saya jualan banyak tuh yang beli begitu ya saudara, yang setiap pagi dititipkan di tempat-tempat jualan sarapan pagi. Saya bilang sama mama saya, "Mah, orang lain juga bikin susu kacang, nanti cara ngebedain punya mama sama punya orang lain gimana? Kenapa nggak dipasangin merek, dibikin kemasan yang cakep?" Mama saya bilang, "Gak usah. Orang yang penting rasanya, yang penting rasanya." Jadi punya mama saya tuh bener-bener cuma plastik diikat karet. Begitu doang saudara. Terus gak ada mereknya, gak ada apanya. Tapi memang benar yang beli punya mama saya tuh memang teman-teman seangkatan sama mama saya ya. Nah sepupu saya yang Gen Z, dia mau jualin juga nih susu kacangnya mama saya. Tapi dia, kalau saya jualin begini doang gak ada yang mau beli teman-teman saya. Saya harus ubah dulu. Jadi habis dia beli dari plastikannya mama saya, dia bikin packaging yang bagus saudara. Packagingnya ada botolnya, ada kemasan, ada pitanya, ada apa. Memang harganya jadi melejit lebih mahal sih, karena ada packagingnya. Tapi memang waktu dia post di Instagram, saya bilang keren bener. Memang penampilannya luar biasa saudara. Dan memang karena teman-temannya Gen Z semua, packaging harus bagus. Kalau packaging gak bagus, orang bilang ini rasanya bagus, nggak mau beli. Tapi packaging bagus yang minum juga berasa keren gitu saudara. Jadi ini packaging penampilan lahiriah penting ya. Nah melebihi aspek internal. Jadi kadang-kadang Gen Z karena lebih menitik beratkan yang luar, yang dalam mereka kadang-kadang mereka lewati. Gak terlalu mereka perhatikan. Padahal yang dalam kan buat kita yang Gen X, Gen Y itu kan penting sekali saudara. Buat baby boomer apalagi. Kalau mau anak kita udah mulai punya pacar, kita akan pastiin karakternya gimana. Dia dalamnya bagaimana, keluarganya gimana. Kita penting kan itu kan. Nah saudara, karakter, perasaan, kesabaran, semua yang dalam. Kejujuran, ketulusan, kesetiaan, kerendahan hati, ketangguhan. Itu hal penting yang kadang-kadang luput deh sama anak-anak Gen Z. Maka saudara banyak sekali anak-anak Gen Z, mereka kalau misalnya cari pacar, lihat luarnya cakep, mereka udah kesengsem. Nah begitu mulai pacaran dalamnya misalnya, ternyata anaknya pemarah ya, ternyata anaknya gak jujur, gak apa-apa dah, ntar bisa berubah. Akhirnya mereka kalau paksakan berelasi lebih dalam sampai menikah, pernikahan anak-anak Gen Z ini kalau gak diarahkan bisa berantakan saudara.
Karena dalamnya itu ternyata banyak kerapuhan, banyak hal yang belum beres, tapi nggak dibereskan, dipaksakan untuk masuk ke jenjang yang lebih serius. Saudara, maka kalau kita lihat anak-anak Gen Z misalnya pergi ke kafe-kafe ya, saya kira Jogja pasti kafenya udah berkembang sekali. Di Malang, waduh tempat kuliner kafe, betul-betul deh dalam hitungan bulan selalu ada yang baru saudara. Nah itu tuh semuanya saya perhatikan konsep eksternalnya, konsep betul-betul desain interiornya yang bagus, yang cakep, yang pokoknya kalau kita masuk bagus ya tempatnya. Itu tuh menjadi titik berat sekarang saudara. Karena yang rata-rata orang-orang yang akan pergi ke kafe-kafe itu memang Gen Z. Dan Gen Z waktu ngeliat tempatnya bagus, mereka udah seneng. Rasa ya so-so masih oke lah, yang penting tempatnya bagus dulu. Tapi kalau rasa nggak enak, mungkin mereka bisa tinggalin juga sih. Cuma itu nggak jadi nomor satu saudara. Agak beda sekali lagi misalnya saya pakai contoh mama saya ya. Papa saya udah almarhum saudara, tapi papa saya waktu masih hidup juga sama. Papa mama saya kalau ngajak kami pergi ke restoran, boro-boro restoran yang eksotik, yang interiornya bagus. Enggak saudara, yang keringetan, yang jualan itu benar-benar pakai kaos singlet, ikat handuk saudara. Yang pokoknya nanti dihidanginnya juga enggak ada plating-platingnya. Tapi rasa kan enak banget saudara. Nah kita nih papa mama seneng, pokoknya pergilah tempat yang enggak peduli lah tempatnya mau cakep enggak. Nomor satu rasa dulu. Kalau rasa enak hajar, kalau rasa enggak enak, mau tempat sebagus apapun juga mama papa saya nggak mau datang. Nah itu bedanya saudara ya. Nah saudara akhirnya anak-anak Gen Z ini kalau nggak hati-hati mereka punya kecenderungan ini. Judge a book by its cover. Mereka menilai buku hanya dari covernya aja. Begitu melihat covernya bagus, beli. Lihat covernya bagus, ini buku bagus nih. Belum baca dalamnya. Saudara akhirnya karena mementingkan luar hanya covernya aja nih. Hanya covernya aja yang lebih dipentingkan, dalamnya isinya enggak. Nah saudara karena mereka mementingkan itu di luar, tanpa sadar itu yang dipentingkan juga buat diri mereka. Luarnya saja dah yang penting. Yang penting potongan rambut saya bagus, saya nggak jerawatan, saya kelihatan keren, saya kelihatan cakep. Dalamnya nggak terlalu diperhatikan. Akhirnya apa? Akhirnya seperti tema kita, rapuh di dalam, eksotik di luar ya. Luarnya cakep, rupawan, cantik, ganteng. Tapi dalamnya enggak terbentuk, enggak terkuatkan. Akhirnya jadi rapuh di dalam. Saudara, maka yang ketiga nih kita perlu waspadai. Kadang-kadang ada orang tua yang tanpa sadar berperan juga sih di dalam pembentukan Gen Z jadi rapuh ya. Karena ini saudara, mereka ini mendapatkan pola asuh dibesarkan namun kurang dikuatkan. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Mendapatkan pola asuh dibesarkan namun kurang dikuatkan. Saudara tanpa sadar ada cukup banyak orang tua Gen Z. Mereka itu memberikan pola asuh membesarkan anak. Jadi anak-anak ini dibesarkan oleh orang tua dengan tercukupi kebutuhan kesejahteraannya. Kenapa saudara? Karena mungkin orang tua dari Gen Z yang dari Gen X dan Gen Y dulu hidupnya susah. Waktu masih kecil papa mama kerja keras, mereka pun harus ikut kerja. Saya juga waktu masih kecil ikut bantu orang tua dagang. Ikut kadang-kadang pagi-pagi harus ikut jualan ya di pasar demi membantu supaya mama papa keuangannya cukup. Saya sama koko cici saya banyak tuh yang dari kecil udah ikut bantu papa mama kerja. Tapi kan karena kita ngalami kesusahan itu tanpa sadar kita nggak kepengen dong anak-anak kita susah. Jadi kita pengen berpikirnya, jangan sampai kayak papa mama. Papa mama dulu gara-gara harus sambil kerja belajarnya nilainya jadi jelek. Jadi gak sempat belajar. Jadi akhirnya pentingin kerja gak pentingin belajar. Kamu pentingin belajar aja. Pokoknya kamu harus kerja, harus belajar. Gak usah pusingin pekerjaan. Tapi tanpa sadar mama papanya yang sibuk bekerja supaya dapat uang yang banyak untuk cukupi anaknya. Kurang hadir buat anaknya. Karena merasa yang penting kebutuhan kesejahteraannya udah tercukupi. Lalu memberikan kemudahan fasilitas. Aduh mama papa dulu mah susah, boro-boro pegang HP. Di rumah aja gak ada telepon. Kadang-kadang kalau mau telepon harus pinjem telepon tetangga. Sekarang kamu udah punya handphone kamu canggih lagi. Pokoknya kalau mama sanggup, papa sanggup, mama papa akan belikan buat kamu ya. Jadi kita akan memberikan banyak kemudahan. Lalu
tanpa sadar kita juga berusaha menghindarkan mereka dari kesulitan, dari tantangan. Karena tidak mau anak-anak kita ini mengalami kesulitan seperti diri kita dulu sebagai orang tuanya. Nah saudara, waktu kita nih hanya membesarkan dengan berbagai kemudahan itu, lalu kita miss poin untuk menguatkan mereka, jadinya mereka rapuh dah. Nah kita kurang menguatkan mereka dalam sisi apa? Ini penjelasannya saudara. Waktu kita jadi orang tua, tidak atau kurang hadir mendampingi anak menghadapi kesulitan. Jadi waktu dia punya masalah, kita nih nggak betul-betul mendampingi, menemani dia menghadapi masalah atau kesulitannya dia. Kita berpikir, dia bisa lah cari jalan keluar sendiri. Kita berpikir, dia punya temen, nanti dia tanya temennya bisa lah. Jadi kita kadang-kadang udah sibuk kerja, pulang capek, kita maunya tidur. Kita nggak mau diganggu sama dia. Padahal dia mungkin butuh pendampingan kita bagaimana menghadapi masalah atau kesulitannya. Lalu mungkin juga begini saudara, kita nggak terbiasa mendisiplin anak kita atas kesalahan-kesalahannya. Waktu dia buat salah, udahlah namanya juga anak kecil. Udahlah dia namanya juga belum ngerti. Lalu kita nggak menggunakan kesempatan dia waktu buat salah, kita disiplin, kita didik, kita ajar dia bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Kadang-kadang kita tidak mendisiplin karena apa? Karena nggak tega saudara. Nggak tega melihat anak-anak kita menghadapi kesulitan, tantangan atau kesusahan. Lalu kita cenderung permisif, ya udahlah nggak apa-apa lah, cincai masih kecil namanya juga. Lalu kurang mengizinkan anaknya untuk gagal. Kalau anak kita menghadapi kegagalan, kita berusaha sekuat tenaga jangan sampai dia gagal. Saudara, saya harap ini nggak terjadi ya. Tapi di dunia yang nyata ada kejadian begini saudara. Misalnya anaknya nggak naik kelas. Terus nggak tega nih, masa anaknya ketinggalan nih. Waduh, kadang-kadang kita juga malu ya kalau ngeliat anak nggak naik kelas. Akhirnya kita jadi orang tua memperjuangkan supaya anaknya bisa naik kelas dengan cara apa? Ada orang tua yang akhirnya main belakang, menyogok. Atau memindahkan dia ke sekolah lain yang pokoknya dia bisa naik kelas. Saudara, cara-cara seperti itu tanpa sadar kita nggak menguatkan anak kita. Karena waktu dia gagal, seharusnya dia belajar dari kegagalannya untuk menguatkan dia. Tapi dia terlepas dari kesempatan itu tuh. Dia langsung cepat-cepat dimasukkan ke tempat yang udah kamu langsung naik kelas aja. Dia gak belajar dari kesalahannya. Nah inilah yang menjadi salah satu yang disebut dalam bahasa Inggris setting unrealistic condition saudara. Kita membuat satu setting kondisi yang gak real buat dia. Kadang-kadang kita orang tua waktu kecil nih ya, saya juga lakukan itu, tapi tentu dalam batas yang wajar masih nggak apa-apa. Jangan sampai kebablasan. Misalnya kita main ular tangga sama anak kita saudara. Kadang kan anak kita maunya menang terus kan. Kan kadang kita suka ngalah kan papa mama supaya anak kita seneng ya. Jadi kita main ular tangga sama dia. Kita sengaja bikin kita pokoknya intinya dia yang menang dah, jangan kita gitu ya. Nah saudara, kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau dari kecil karena kita nggak mau dia sedih, nggak mau dia nangis, kita terus sengaja mengalah supaya dia terus yang menang. Ini namanya unrealistic condition. Akhirnya apa? Dia nggak bakalan masuk ke dalam dunia nyata yang real dengan sikap mental yang benar. Akhirnya dia akan merasa dia harus menang selalu. Waktu dia terima kegagalan, dia terima kekalahan, ambruk dia. Dia nggak terlatih bagaimana menyikapi kegagalan dengan benar, menyikapi kekalahan dengan benar. Saudara, seharusnya waktu kita bimbing dia, sesekali kita izinkan dia kalah. Waktu kita bermain ular tangga, kita kasih tahu dia, nggak apa-apa kalah. Papa kalah dari tadi nggak apa-apa. Papa nggak nangis-nangis kayak kamu. Kamu maksud cuma kalah sekali nangis. Nggak apa-apa. Nanti kamu di sekolah, di mana main, kadang-kadang bisa kalah. Nggak apa-apa, kalah menang nggak apa-apa. Namanya main, pasti ada kalah dan menang. Kalau nggak mau kalah nggak usah main dah. Begitu ya. Jadi kita beri pengertian yang benar kepada anak-anak kita. Yang keempat dan terakhir di dalam ciri-ciri atau karakteristik strawberry generation ini saudara. Tanpa sadar banyak menyerap kadar kecemasan namun sedikit asupan ketangguhan. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tanpa sadar banyak menyerap kadar kecemasan namun sedikit asupan ketangguhan. Nah saudara, ini agak mirip dengan yang poin ketiga, cuma saya mau menekankan soal kecemasan yang bisa timbul tanpa anak, pada diri anak tanpa sadar. Yaitu begini saudara, kalau kita orang tua terlalu protektif, terlalu menjaga jangan sampai anak kita kenapa-napa. Kita nggak izinin dia misalnya untuk berani misalnya ya melakukan sendiri. Selalu kita temenin, selalu kita pokoknya kita pagarin begitu rupa.
benar-benar sangat protektif. Tanpa disadari itu bisa menanamkan kadar kecemasan dalam diri anak kita. Sehingga saudara, itu akan menggerogoti ketangguhan anak kita. Saudara, protektif yang berlebihan itu misalnya kita tuh betul-betul batasi ruang gerak dia. Apa-apa nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang ada resiko dikit kita nggak kasih gitu ya. Misalnya dia udah masuk usia remaja SMP, dia mau pergi sama temennya. Memang ada resiko pergi sama teman kan saudara. Terus kita bilang, daripada ntar dia kenapa-napa ada resiko. Nggak usah. Pokoknya kita nggak kasih dia pergi sama temennya sampai dia gede. Nah saudara, kalau seperti itu dia nggak tangguh. Atau misalnya pernah juga waktu saya jadi guru di sekolah saudara ya. Ada anak yang begitu dijaga sama orang tuanya. Misalnya anak ini potensial sebenarnya. Kita nih guru-guru mau rekomendasikan dia untuk masuk ke dalam tim kepengurusan OSIS. Karena kita lihat anaknya pinter. Kalau dia di OSIS kan nanti di organisasi dia bisa belajar berorganisasi dan sebagainya. Tapi orang tuanya protektif. Orang tuanya bilang, jangan. Nanti kalau di OSIS dia sibuk. Dia ntar gak sempat belajar. Ntar di OSIS ada inilah, ada itulah. Gak usah. Jadi gak boleh. Terus waktu dia datang ke gereja, ada persekutuan, ada pengurus, kita mau ajak juga gak boleh. Orang tua bilang jangan, ntar ganggu nilainya. Wah saudara, kalau itu tuh terlalu dikekang begitu rupa, sayang ya. Kesempatan anak belajar untuk melihat dunia lebih luas, belajar menghadapi persoalan dan menjadikan mereka tangguh, hilang kesempatannya. Nah saudara, anak yang seperti ini nih biasanya jadi takut ambil resiko. Takut membuat keputusan. Lalu bersembunyi di balik orang lain. Ketika waktu ditanya, nanti kamu besar mau jadi apa? Dia bingung. Dia nanti akan tanya papa mamanya dulu. Pak, mama saya besarnya cocoknya apa ya? Jadi selalu bergantung sama orang akhirnya. Atau menghindari menjauhi tantangan. Ada kesulitan dikit, dia menjauh. Dia gak mau deket-deket. Nah, padahal saudara, anak butuh asupan ketangguhan. Berupa apa? Berupa teladan ketenangan orang tua. Jadi orang tua harus bisa tenang waktu menghadapi persoalan juga saudara ya. Kalau kitanya juga modelnya panikan, khawatiran, anak tanpa sadar dari kecil menyerap. Akhirnya gampang cemas juga. Kita harus belajar tenang juga saudara. Yang berikutnya kita harus berikan pendampingan, dorongan, kekuatan bagi anak tatkala dia menghadapi kesulitan. Anak perlu diajak bertukar pikiran dan diberi waktu untuk mengambil keputusan. Dan yang paling penting mendorongnya untuk mengaplikasikan iman pada Tuhan Yesus. Saudara, kita gak pernah tahu di depan kita ada kesulitan apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita beriman pada Tuhan yang selalu sertai kita, yang selalu setia mendampingi kita, waktu menghadapi apapun yang terjadi di depan kita, seharusnya kita bisa belajar tenang. Kita bisa belajar berserah. Termasuk pelajaran iman ini kita mau ajarkan kepada anak kita. Saudara, waktu teman saya satu, seorang hamba Tuhan juga, dia seorang mama dari anak yang masih kecil. Anaknya tuh kira-kira kelas 2 SD saudara ya. Satu kali teman saya ini dapat undangan pelayanan ke luar kota. Dia tinggal di Malang saudara. Lalu dia pergilah ke luar kota selama 3 hari. Nah setelah 3 hari pelayanan teman saya ini pulang. Anaknya nangis, anaknya laki-laki saudara kelas 2 SD. Anaknya nangis. Terus waktu anaknya nangis mamanya menghibur. Nak, gak usah nangis, mama udah pulang. Udah sedih ya mama 3 hari ninggalin dia. Padahal dekat, cuma ke Surabaya Malang cuma 2 jam. Udah gak usah nangis. Akhirnya dihibur-hibur begitu ya. Terus udah gitu anaknya setelah udah dihibur-hibur udah gak nangis, udah tenang. Beberapa waktu kemudian kira-kira mungkin 2 minggu kemudian mamanya dapat pelayanan lagi. Bukan di luar kota saudara, di kota Malang. Jarak dari tempat tinggalnya ke gereja itu cuma sekitar 10 menit. Dia kalau naik mobil atau naik motor kalau gak macet 10 menit udah nyampe. Saudara, itu juga pelayanan cuma membawakan renungan di satu persekutuan wanita. Jadi sebentar, kira-kira 1,5 sampai 2 jam lah paling lama. Setelah si mamanya 2 jam pelayanan di gereja itu pulang, anak pria, anak laki-laki 2 SD ini nangis lagi saudara. Wah nangis. Saudara, waktu si mamanya ngelihat anaknya nangis, padahal perginya dekat, cuma ditinggal 2 jam, mamanya bingung. Kok nangis lagi? Ini mama gak pergi jauh, ini mama pergi dekat. Akhirnya mamanya tahu nih, kayaknya ada sesuatu nih. Ini bukan nangis kangen, ini kayaknya nangis karena sesuatu yang belum mamanya ketahui.
Singkat cerita si mamanya ajak anaknya ngomong berdua. Secara lebih private, secara lebih eksklusif begitu ya. Lalu mamanya tanya, coba ngomong sama mama. Kamu nangis kenapa? Mama padahal perginya cuma deket. Cuma 2 jam lagi. Kamu nangis kenapa? Akhirnya anaknya ngomong. Bapak Ibu tahu gak anaknya nangis kenapa? Anaknya ngomong gini. Aku nangis karena aku takut. Takut apa kata mamanya? Aku takut mama pergi keluar gak pulang lagi. Wih, si mamanya waktu denger itu, mamanya bilang begini. Bilang sama saya waktu cerita sama saya sama beberapa teman. Saya nih sebenarnya kepengen ya langsung aja tuh ngomong spontan sama anak saya. Woi, gak usah overthinking, gak usah mikir kebanyakan. Kalau bahasa Mandarinnya puyao siang tai tuo gitu ya. Jangan mikir yang enggak. Mama pergi pasti pulang. Ini kenyataannya mama udah pulang. Kamu mikir enggak. Kata dia tergoda untuk langsung ngomong begitu sama anaknya. Saudara, tapi waktu dia mau ngomong itu, dia merasa seperti hatinya ada yang menahan. Seperti seolah-olah dia percaya ya itu dalam hikmat Tuhan yang memimpin dia untuk jangan cepat-cepat bereaksi begitu. Pakai kesempatan itu untuk beri tanggapan yang tepat buat anak kamu. Saudara, kemudian dia diam sebentar, dia doa, dia minta hikmat dari Tuhan. Lalu dia ngomong begini sama anaknya. Nak, mama pergi, mama akan berusaha jaga diri dan kita berdoa Tuhan lindungi mama supaya mama bisa pulang lagi. Tapi betul kata kamu nak, mama pun gak bisa memastikan kalau mama pergi, mama pasti pulang. Belum tentu, memang di luar bisa kenapa-napa. Saudara, saya pernah dengar loh ada satu teman kenalan saya, mamanya pagi-pagi keluar untuk ke pasar jualan, ketabrak truk, gak pulang lagi saudara. Jadi apa yang ditakutkan anaknya ini sebenarnya sesuatu yang real. Jadi mamanya bilang, memang betul, mama ada kemungkinan bisa gak pulang lagi. Tapi kamu ingat, kalau sampai kejadian mama gak pulang lagi, ada Tuhan Yesus yang gak akan pernah ninggalin kamu sendirian. Meski mama udah gak bisa di samping kamu, selalu ada Tuhan Yesus di samping kamu. Kamu gak usah takut. Nah saudara, kesempatan seperti ini jangan sampai lepas. Kalau kita mau bimbing anak kita, dia mulai tangguh sejak kecil. Jangan sampai dia kehilangan ketangguhan, belajar bersandar beriman pada Tuhan. Akhirnya rapuh di dalam. Jadi stroberi yang kena gesekan sedikit hancur. Kira-kira begitu ya saudara ya. Jadi kita perlu belajar untuk memberikan asupan ketangguhan kepada dia. Nah sebelum break saudara, saya mau lengkapi dengan ini. Bagaimana nih cara kita menghadapi generasi stroberi ini? Nomor 1 ini yang penting saudara ya. Merangkul mereka bukan memukul. Saudara, kita mulai gergetan sama generasi stroberi ini waktu mereka tuh udah mulai masuk usia remaja. Karena waktu masih kecil sih kita masih melihatnya manis. Ya, masih kecil, masih cute, masih manis. Kita biasanya gak akan terlalu terganggu dah kalau masih kecil-kecil. Tapi mulai mereka beranjak dewasa, lalu kita lihat kok udah remaja kelakuannya masih kayak anak kecil. Ya karena rapuh itu saudara ya. Kita tuh bisa kalau gak hati-hati reaktif. Reaktifnya kita itu bisa keluar bukan dalam pukulan fisik saudara ya, kecuali kita orangnya pemarah yang gak bisa mengendalikan, kadang-kadang bisa sampai fisik juga, tapi jangan sampai saudara ya. Tapi yang banyak terjadi pukulannya itu dalam bentuk kata-kata. Jadi kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang melukai mereka. Kata-kata yang terasa seperti kata-kata yang sedang memukul hati mereka yang rapuh itu saudara. Jadi waktu mereka punya masalah, mereka datang mencari kita mungkin dengan rengean, dengan sikap yang sepertinya tidak dewasa. Kita nih kalau misalnya salah menyikapi, lalu kita sikapi dengan nada yang tinggi, keras dan kata-kata yang terlalu tajam, akhirnya mereka merasa terpukul. Waktu mereka merasa terpukul, mereka mundur. Mereka gak nyari kita lagi saudara. Karena mereka gak nyari kita lagi, mereka cari jalan keluar sendiri seperti yang tadi kita belajar sama-sama ya. Cari di internet, ngobrol sama temen yang sesama stroberi juga. Saudara, stroberi ketemu stroberi jadinya apa? Akhirnya mereka gak jadi makin kuat saudara. Makanya mereka akhirnya bisa terjebak dalam kerapuhan yang terus menerus. Tapi kalau kita bisa rangkul mereka, kita udah belajar malam ini bahwa oke lah, ini memang fenomena zaman. Bukan anak-anak kita doang kok. Seluruh dunia, hampir seluruh dunia Gen Z begitu. Karena satu generasi ini lewati satu masa nih perkembangan sejarah yang sama. Jadi mereka memang seperti by nature di zaman ini kebentuknya begitu. Tapi kita jangan nyerah. Kita rangkul mereka dulu
untuk kita pelan-pelan bimbing mereka lebih kuat dari dalam. Nah saudara, setelah kita rangkul, kita dampingi mereka untuk terbang, bukan untuk tumbang saudara ya. Ibarat kita nih adalah induk burung saudara. Kita adalah papa mama elang misalnya ya. Anak kita ini anak-anak elang yang sayapnya ini belum kuat saudara. Nah kita nih mau dampingi mereka, mengajari mereka untuk terbang. Saudara, waktu kita mau dampingi mereka untuk terbang tentu ya harus lembut dong. Dan saudara, kita misalnya mengajak mereka untuk terbang bersama dengan kita dulu. Saudara, jadi baik nih kalau kita bisa habiskan waktu ya untuk menemani mereka. Kalau kita misalnya sibuk di tempat kerja kita, kalau mereka bisa datang lihat kita bekerja, mulai belajar melihat kalau papa mama kerja kayak apa sih. Kalau papa mama ketemu orang, cara ngomong sama orang bagaimana sih. Itu perlu saudara ya. Nah saudara, kita kalau udah mulai ajak mereka, kemudian pelan-pelan kita kasih tahu bagaimana caranya untuk bisa terbang. Kita kasih tahu kamu harus bisa mengepakkan sayap kamu, gerakan seperti ini dan seperti itu. Nah saudara, kita mulai membimbing mereka perlahan-lahan. Waktu ada hadapi persoalan ini, persoalan itu, kita kasih tahu cara hadapinya gimana, cara menyikapinya gimana. Ini kita dampingi mereka untuk terbang, bukan untuk tumbang. Kalau dampingi mereka untuk tumbang adalah kita nemenin. Ayo jalan. Kita kasar saudara ya. Bikin mereka akhirnya takut dekat-dekat dengan kita. Bikin mereka akhirnya udahlah gak mau terbang sama papa mama lah. Aku cari jalan sendiri. Padahal mereka belum tahu caranya untuk terbang. Akhirnya mereka bisa jatuh dan tumbang. Nah yang ketiga dan terakhir adalah menguatkan sayap mereka dengan sabda Tuhan. Saudara, kita semua baik orang tua maupun anak, kita semua rapuh sebetulnya. Bukan hanya Gen Z. Kita manusia rapuh. Alkitab berkata kita ini bejana tanah liat. Bukan bejana logam, bukan bejana besi, bukan bejana emas atau perak. Saudara, bejana tanah liat itu tuh sebenarnya produk murahan di zaman rasul-rasul itu. Dan itu tuh kalau misalnya kesenggol dikit, dia udah gampang retak, gampang pecah. Itu berlaku untuk kita semua saudara. Kita ini bejana tanah liat. Tetapi firman Allah berkata, kekuatan melimpah-limpah di dalam bejana tanah liat itulah yang memampukan kita bisa tetap kuat di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersaksi buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, karena itu anak kita itu perlu dikuatkan sayapnya dengan sabda Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah kita mesti dekat juga dengan sabda Tuhan supaya firman Tuhan hidup dalam diri kita dan bisa mengalir menjadi teladan buat anak-anak kita juga. Nah saudara, sabda Tuhan seperti apa yang nanti akan kita pelajari untuk menguatkan sayap anak kita. Kita akan masuk di sesi berikutnya. Kita sementara break dulu di sini ya Pak Andri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, materi yang cukup baik dan tadi kuncinya untuk orang tua sendiri harus memberikan teladan. Ya, karena dengan adanya Gen Z di gereja itu juga sudah cukup membuat gereja bingung. Tapi yang paling bingung, yang paling parah kalau orang tuanya mentalnya Gen Z. Ya, itu lebih bingung lagi begitu ya. Jadi oleh karena itu saya harap materi-materi ini ya Bapak Ibu bisa simak dan tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan masuk break, kita makan malam. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya ada sesinya, Bapak Ibu bisa angkat tangan, nanti akan disediakan mic. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya malu ya, saya mau nanya gimana, Bapak Ibu boleh tulis. Nanti saya taruh di sana. Tapi ingat tulisannya kebaca, karena saya ngebaca. Ya, jangan sampai nanti tulisan dokter, begitu kayak resep, aduh saya bingung nanti ya. Oke, nanti ada sediakan bolpen, ya. Tapi ingat itu bukan souvenir, dibalikin ke gereja. Ya, oke, itu saja. Silakan untuk makan malam sampai jam kita ini lebih awal ya, jadi Bapak Ibu bisa lebih santai 7:30 ya. Kita di sini, tapi kalau boleh ya jangan sampai mepet banget 7:30 kurang 5 menit, 3 menit boleh duduk di sini. Ya kembali sambil nanti Bapak Ibu santai kepikiran mau nanya apa, ya kembali kalau mau ditulis silakan tulis begitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Oh kita pimpin doa makan dulu ya, supaya nanti langsung doa, langsung makan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk materi yang pertama yang telah kami dengar bersama-sama dan kami menyerahkan untuk sesi berikutnya. Namun sebelumnya kami akan menikmati berkat yang sudah
disediakan. Tuhan memberkati apa yang kami makan dan minum, bahkan juga untuk persekutuan kami, obrolan kami dengan saudara seiman kami. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan.